أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pembahasan kita masih dalam Kitabut Thaharah dalam bab fil madyi wa ghairi, tentang madi dan selainnya. Kita memasuki hadis berikutnya yang beliau bawakan tentang hukmus syak fil hadath ma'a tayakkunit thaharah. Hukum seorang yang dia ragu telah berhadas padahal sebelumnya dia yakin dalam kondisi suci. Baqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan, An Abbad ibni Tamimin an Abdillah ibni Zaid ibni Asim al-Mazini radhiyallahu anhu. Dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau mengatakan, syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul. Maka diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yukhayyalu ilaihi, yang dihayalkan kepadanya, annahu yajidus syai' fi shalah, maka dia mendapati sesuatu dalam salatnya, yaitu dia merasakan keluar angin ketika salat. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah dia membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suara atau mencium bau. Maka di dalam hadis ini dikatakan syukiya. Adapun dalam redaksi Imam Bukhari dikatakan syaka, yaitu ada seorang yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ar-rajul di sini yaitu menunjukkan yaitu keadaan seseorang yang dia dikatakan atau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaki, adapun orang yang mengadu adalah Abdullah bin Zaid, perawi hadis sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari. Kemudian yukhayyalu lahu, maknanya yadunnu, maka dia menyangka, dia mengira, yajidus syai', yaitu mendapati sesuatu. Apa yang dimaksud syai' di sini? Al-hadath, yaitu dia mendapati hadas pada dirinya. Birikin au ghairi, baik itu dengan keluar angin atau semisalnya. Wal makna, maknanya annahu yakhusu bitaraddudir fi batnih, maka dia merasakan ada angin yang keluar dari perutnya. Jadi ada angin yang keluar dari perutnya. Kemudian fis shalah, dan ini dia dapati dalam salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yansarifu, janganlah dia membatalkan salatnya. Jadi la yansarifu, janganlah dia membatalkan salatnya hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, hingga dia mendapati suara atau mencium bau. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis ini, maka beliau katakan
Sukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yukhayyalahu ilaih. Maka diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang dia yukhayyalu ilaih, yang dia seolah-olah dihayalkan pada dirinya, dia merasakan keluar angin. Annahu yajidu syai' fi sholati, dia mendapati sesuatu dalam salatnya, yaitu syai'un yanqudul wudu, sesuatu yang membatalkan wudu, yaitu keluar angin. Kemudian Nabi katakan la yansharif, janganlah dia batalkan salatnya, ai la yansharifu minas shalah, janganlah dia tinggalkan salatnya hatta yasma'a sautan au yajidarihan, hingga dia mendengar suara atau mendapati bau. Yani hatta yasma'a sautan lil kharij au yajidarihan, yakni maknanya yatahaqqaqu min khurujis syai' biwujudi ihdahataini al-alamatain. Maka dia yakin ada sesuatu yang keluar karena dia mendapati salah satu dari dua tanda ini. Jadi kalau orang dia buang angin, maka biasanya atau tanda yang yakin bahasa seorang dia buang angin, maka ada suaranya atau ada baunya. Sehingga Nabi SAW beliau ingatkan, la yansarifu minas shalah, janganlah dia keluar dari salat, dia batalkan salatnya hingga dia yakin bahwasanya dia benar-benar batal. Dan di antara indikasi seorang dia yakin batal dalam salatnya karena keluar angin, yaitu yasma'a sautan aw yajidarihan, dia mendengar suara dari buang angin atau mencium baunya. Oleh karena itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hada haditsun adimun, ini merupakan hadis yang penting, fihi fawaid lil muslimin, ada beberapa faedah bagi kaum muslimin. Wa yahullu masakila katsirah anil muslimin, dan ini merupakan solusi dari berbagai muskilah-muskilah, kesulitan yang banyak dihadapi oleh kaum muslimin. Kemudian kata beliau, sukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hada fihi ruju' ila ahlil ilmi fima askala min masailiddin. Maka hadis ini faedah, hendaknya seorang dia kembali kepada para ulama ketika mendapati kesulitan fi masailiddin, dalam masalah agama. Maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 43, Allah katakan, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kepada ahlud dzikr, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mubalik anillah, dan Nabi adalah orang yang menyampaikan risalah dari Allah. Wa huwal ladzi yus'al, maka dia yang ditanya. Wa man ba'dahu yus'alu ahlul ilm, adapun orang-orang yang setelah beliau, siapa yang layak ditanya? Ya ahlul ilm, para ulama. Sehingga Allah katakan di dalam ayat ini, surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahlad dzikri, bertanyalah kepada ahlud dzikr, yakni ahlul ilm, para ulama. Wal ulama warathatul anbiya, dan para ulama mereka pewaris para nabi. Maka yurja'u ilaihim ba'dal anbiya fima ashkal alaihim min umuriddin. Maka setelah berlalunya para nabi, perkara-perkara yang sulit bagi umat ini dalam masalah agama, yurja'u ilaihim, dikembalikan kepada mereka. Maka sekali lagi hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang dia menghadapi masalah, menghadapi kesulitan dalam masalah agama, kembalinya kepada siapa? Kepada para ulama. Oleh karena itu, ketika orang ini dia seolah-olah keluar angin dalam sholatnya, maka dia mengadunya kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Ini sukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ini diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia mengerjakan salat yasulu indahu wasawis. Ada waswas di dalam hatinya. Hal intaqada wudu'uhu aula, apakah wudunya telah batal atau tidak? Dzalika anna syaiton harisun ala an yusawwisa alal muslim. Maka kata Syekh Shalih Al Fauzan, ini faedah penting, ini menunjukkan syaitan selalu semangat, antusias membuat was-was pada seorang muslim. Jadi syaitan ini selalu membisikkan was-was kepada seorang muslim. Wa yusghiluhu an salati, sehingga dia sibuk dengan was-wasnya tadi, tidak khusyuk dalam salatnya. Wa yusrifuhu anha mastata'a ila dzalika sabilan, maka semampu mungkin setan membuat demikian. Jadi seorang dia dibuat lupa dalam salatnya, tidak khusyuk dalam salatnya. Fahuwa yukhayyal ilal insan annahu ahdatha, maka setan hayalkan kepada seorang dia telah berhadas. Kharaja minhu syai', ada sesuatu yang keluar dari perutnya. Dan Nabi SAW saddun alaihi tariq, menutup pintu ini. Nabi menutup pintu ini, wa afta bi annal insan yastamirru fi sholati. Dan Nabi berfatwa, kalau orang dia was-was, kentut atau tidak, buang angin atau tidak, padahal sebelumnya dia yakin dia telah berwudu dalam sholatnya, maka Nabi berfatwa hendaknya seorang dia lanjutkan sholatnya. Wala yansorif, tidak batalkan sholatnya hatta yatahaqqaq husul an-naqid lil wudu, hingga dia yakin benar-benar dia melakukan pembatal wudu. Itu hingga dia yakin bahwasanya wudunya batal. Kenapa? Li'annal asla at-thahara, karena hukum asalnya dia telah bersuci. Sebelum sholat, hukum asalnya seorang telah berwudu. Wala yahruju an hadal asla illa biyakinin, maka dia tidak boleh keluar dari hukum asal ini illa biyakinin, kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan. At-thaharah mutayakkinatun, dan status dia dalam kondisi suci itu meyakinkan. Wa khusulun nakid maskukun fihi, adapun apakah dia buang angin sehingga dia mendapati pembatal wudu, ini maskukun fihi, sesuatu yang membuatnya ragu, membuatnya bimbang. Dan kaidahnya wal yakinu la yazulu bisyak, sesuatu yang meyakinkan tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Hadhihi qaidatun inda ahlil ilm, ini adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, wahya ma'khudatun min hadal hadis, dan diantaranya kaidah ini diambil dari hadis, yaitu hadis ini. Ini kaidah al-yakinu la yazulu bisyak, sesuatu yang meyakinkan tidak boleh dihilangkan dengan satu yang meragukan. Di antara dalilnya hadis ini. Jadi di antara dalilnya adalah hadis ini. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan ada 5 kaidah besar dalam agama kita. Di antaranya yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Jadi perkara itu tergantung niatnya, tergantung maksudnya, atau dalam redaksi yang lain, innamal a'malu binniyah. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka ini kaidah yang pertama, banyak berbagai masalah masuk dalam kaidah ini. Yang kedua kaidah ini, al-yakin la yazulu bisa. Sesuatu yang meyakinkan tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Seorang yakin sebelum sholat sudah berwudu, kemudian dia ragu, saya kentut atau tidak. Maka janganlah dia batalkan sholatnya, dia lebih menuruti keraguannya, kebimbangannya, buang angin atau tidak, kemudian meninggalkan satu yang meyakinkan. Sebelumnya dia dalam kondisi berwudu. Maka ini kaidah al-yakin la yazulu bisa. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqah tajlibut taisir. Jadi sesuatu yang
memberatkan itu akan membawa kepada kemudahan. Jadi suatu yang menyulitkan, kesulitan akan membawa kepada kemudahan. Jadi al-masyaqqah tajlibut taisir. Contoh dari kaidah ini, ketika seorang dia sakit, tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Kalau enggak mampu dengan duduk, boleh dengan miring ke kanan atau berbaring. Oleh karena itu Nabi katakan, sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Sholatlah sambil berdiri. Kalau enggak mampu ya duduk, kalau enggak mampu dengan miring ke arah kanan atau berbaring. Maka ini masuk dalam cakupan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan akan membawa kepada kemudahan. Maka itu kaidah yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, kaidah besar adalah la dororo wala diror. Jadi la dororo wala diror. Tidak boleh seorang dia membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ini juga termasuk 5 bagian dari 5 kaidah besar yang disebutkan oleh para ulama. Dan yang terakhir, al-adah muhakkamah. Jadi adat itu bisa dijadikan acuan dalam mengambil hukum. Jadi al-adah muhakkamah. Nah, termasuk di antara 5 kaidah besar ini adalah al-yakinu la yazulu bisak. Yang di antara dalilnya diambil dari hadis ini. Jadi sesuatu yang meyakinkan maka tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, dengan kebimbangan. Maka kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat agung, sangat penting dalam Islam. Kenapa? Banyak sekali masalah-masalah fikih yang mencakup atau tercakup dalam kaidah ini. Jadi banyak sekali masalah-masalah fikih yang tercakup dalam kaidah ini. Oleh karena itu disebutkan di antaranya oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kaidah ini itu mencakup seluruh bab dalam masalah fikih. Dan masalah-masalah yang tercakup di dalamnya mencapai 3/4 dari masalah fikih. Atau mungkin malah lebih daripada itu. Maka ini menunjukkan bagaimana pentingnya kaidah ini dalam masalah fikih. Demikian juga disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Maka kaidah ini al-yakinu la yazulu bisak adalah sebuah kaidah dasar, kaidah pokok yang mencakup berbagai masalah. Dan tidak keluar dari kaidah ini kecuali hanya sedikit masalah saja. Dan kaidah ini merupakan bukti salah satu kemudahan dalam Islam. Maka Islam itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesulitan. Ya, tidak menginginkan kesulitan seperti was-was. Was-was ketika seorang tadi dalam hadis ini dia sudah buang angin atau tidak ya dalam sholatnya, maka was-was ini ditinggalkan. Dan kaidah ini juga mengajarkan kepada kita seorang muslim itu bisa hidup dengan tentram, dengan bahagia, tidak dihantui dengan rasa was-was, tidak dihantui dengan keraguan, karena dia faham akan kaidah ini. Jadi kaidah al-yakinu la yazulu bisak banyak dalilnya. Baik dari Al-Quran atau hadis. Kalau hadis jelas, diantaranya hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Adapun di antara dalil dari Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama adalah firman Allah di surah Yunus ayat 36. Allah katakan, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Dan kebanyakan mereka tidaklah mengikuti kecuali dhon, kecuali persangkaan semata. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu sedikit pun enggak berguna untuk mencapai kebenaran. Maka ini di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya sesuatu yang meyakinkan itu tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Sesuatu yang meyakinkan
tidak boleh dihilangkan dengan satu yang meragukan. Maka di antara contoh penerapan dari kaidah ini, maka kaidah ini hampir masuk ke dalam semua masalah-masalah fikih. Bahkan masuk dalam bab lain. Jadi masuk dalam bab lain. Misalkan dalam masalah takfir. Takfir itu dalam masalah mengkafirkan seorang muslim. Atau mengkafirkan seorang yang tergelincir dalam suatu perbuatan yang boleh jadi itu kekufuran. Maka para ulama mengatakan, ma thabata islamuhu biyakinin fala yazulu illa biyakinin. Maka orang yang sudah jelas keislamannya dengan yakin, maka tidak boleh dia dikatakan keluar dari Islam illa biyakin, kecuali dengan sesuatu yang yakin. Maka mengeluarkan seorang dari Islam ini berat, karena kaidahnya seorang ketika masuk dalam Islam biyakin, dengan yakin, maka fala yazulu illa biyakinin. Maka enggak boleh dia dikatakan keluar dari Islam kecuali dengan keyakinan. Maka artinya hukum asal seorang muslim tetap pada keislamannya. Hingga ada dalil yang kuat, indikasi yang kuat yang mengeluarkan dia dari keislaman. Sehingga kalau orang faham kaidah ini, dia tidak gegabah ya dalam mengkafirkan seseorang. Dalam mengkafirkan statusnya orang ini muslim, kemudian dikatakan keluar dari Islam, tidak mudah dia melakukan hal yang demikian. Contoh yang lain misalkan dalam masalah puasa. Dalam masalah puasa, maka jika seorang dia berada di hari ke-29 bulan Sa'ban, kemudian dia ragu besok itu sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Maka hukum asalnya adalah belum sampai besok itu masih tanggal 30 di bulan Sa'ban, ya. Kecuali misalkan ada ru'yah, ya. Kemudian terlihat hilal Ramadan, baru dikatakan besok itu tanggal 1 di bulan Ramadan. Atau kalau di tempat kita ikut keputusan dari pemerintah. Demikian juga dalam masalah pernikahan. Seorang yang dia telah nikah dengan nikah yang sah, kemudian dia ragu, sudah terjadi talak belum ya? Dia sudah menceraikan istrinya atau belum ya? Maka dalam hal ini nikahnya tetap sah. Maka keraguannya tersebut tidak perlu diperhatikan. Ya, maka ini beberapa hal yang diantara yang disebutkan oleh para ulama penting masalah ini. Dalam masalah muamalah juga. Contoh dalam masalah muamalah, misalkan ada orang dia yakin dia punya hutang kepada si fulan. Dia yakin punya hutang. Lalu dia ragu apakah dia sudah melunasi hutangnya atau belum. Maka dalam hal ini hukum asalnya dia belum melunasi hutangnya. Kenapa? Karena keyakinan dia punya hutang, namun dia ragu hutangnya sudah lunas atau belum. Maka kembali ke hukum asal, bahwasanya dia belum melunasi hutangnya. Maka ini sekali lagi kaidah al-yakin la yazulu bisak. Jadi sesuatu yang meyakinkan, maka dia tidak boleh hilang dengan sesuatu yang meragukan. Baik, kemudian kembali kepada yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Maka beliau mengatakan, faman tayaqqana annahu ala taharatin. Siapa yang yakin bahwasanya dia dalam kondisi suci, wasakka, kemudian dia ragu, hal intaqadha wudu'uhu, apakah wudunya telah batal atau tidak, fa innahu yubni alal asal, maka dia tetap berada dalam asalnya, yaitu wahwa at-taharah. Yaitu dia berlandaskan kepada hukum asalnya, yaitu dalam kondisi suci. Malam yatahaqqaq husulu ma yanqudu taharah. Selama dia tidak yakin bahwasanya dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan taharahnya. Wa kadzalikal aksu, demikian juga sebaliknya.
Lau tayakkana annahu ala ghairi wudu'in. Orang dia yakin belum wudu. Jadi orang dia yakin belum wudu. Wasakka hal tawaddu'a au la. Kemudian dia ragu, tadi saya sudah wudu atau belum? Ya. Tadi saya sudah wudu atau belum? Maka dalam hal ini fa innal asla baqaul hadath. Maka hukum asalnya dia dalam kondisi berhadas. Fala budda an yatawaddu'a, maka dia harus berwudu. Li'annahu mutayakkinun annahu ala ghairi taharah, karena yang menjadi keyakinan dia belum bersuci, belum berwudu. Wa hasala indahu sakun, kemudian dia muncul keraguan pada dirinya. Hal irtafa'a hadatsu bil wudu aula, apakah hadasnya sudah hilang karena dia sudah berwudu atau belum, atau dia sudah mandi? Maka fahada yajibu alaihi an yatatahhara. Maka dalam kondisi demikian wajib baginya untuk bersuci, yaitu baik itu berwudu atau mandi. Karena kaidahnya li'annal yakina la yazulu bisak. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa hilang dengan sesuatu yang meragukan. Jadi sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa hilang dengan sesuatu yang meragukan. Kemudian faedah dari hadis ini, yang pertama kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham, annal mutatahhira idza syakka fil hadath lam yalzamhu al-wudu. Orang yang telah bersuci kemudian dia ragu hadas atau tidak, maka tidak wajib baginya berwudu. Bal yusalli bi taharatihi tilka hatta yatayaqqana annahu ahdatha. Namun dia sholat dengan wudunya sebelumnya hingga dia yakin telah berhadas. Imma bisima'i sautin aw samirikin, boleh jadi mendengar suara buang angin atau mencium baunya. Alamat taqaddam, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Jadi kalau seorang dia ragu di kentutnya di perutnya itu ada suara, ya, dia ragu ini buang angin atau tidak, ya sudah. Maka dalam hal ini kalau dia ragu berarti dia tinggalkan yang meragukan, dia lanjutkan sholatnya. Namun kalau dia yakin dia telah buang angin meskipun nggak ada baunya, nggak ada suaranya, ya batalkan sholatnya. Ya. Jangan batalkan sholat kalau suaranya kenceng baru batalkan sholat. Padahal dia yakin dia telah kentut, ya. Dia yakin telah kentut, Ustaz, nggak ada baunya, ya, nggak ada suaranya, ya saya lanjutkan sholatnya. Nggak boleh. Jadi maksud Nabi SAW sebutkan demikian, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, yaitu untuk menunjukkan seorang jangan batalkan sholatnya hingga benar-benar yakin dia telah melakukan pembatal sholat. Di antaranya buang angin, sehingga wudunya batal. Kalau wudunya batal, ya sholatnya batal. Meskipun dia tidak buang angin yang nggak ada suaranya, nggak ada baunya. Tapi dia yakin dia telah buang angin, ya, maka dalam hal ini ya batalkan sholatnya. Kemudian faedah yang kedua, annahu la yajuzu al-khuruju minas shalah bi mujarradis syak fil hadath. Hadis ini dalil, tidak boleh seorang dia keluar dari sholatnya sekedar karena ragu telah berhadas. Dia ragu, saya buang angin atau tidak, ya, dia ragu. Kemudian dia keluar dari sholatnya, maka nggak boleh yang demikian. Oleh karena itu tadi, kaidah ini menjadikan kita tenang. Contoh yang lain misalkan, kaidah al-yakinu la yazulu bisak. Ini diantara turunannya hukum asal sesuatu itu suci. Oleh karena itu kalau kita naik motor, lewat kubangan, ada air di situ, baju kita kecipratan air. Apa status air ini? Najis atau suci? Maka kita katakan hukum asalnya air itu suci. Sampai kita yakin, oh ternyata kok najis ini, ya kita bau, ya bau najis, atau kita lihat ada najis baru kita hukumi najis. Tapi kalau tidak, kembali ke hukum asalnya, dia suci. Adapun masalah kotor tidak, ya lain hal. Tapi masalah suci atau tidak, ini yang kembali ke hukum asalnya. Maka ini diantara turunan kaidah al-yakinu la yazulu bisa. Ini sesuatu yang meyakinkan itu tidak boleh dihilangkan dengan yang meragukan. Oleh karena itu kalau orang dia ragu sholatnya 3 atau 4, kata Nabi pilih yang 3 rakaat. Kecuali bisa menguatkan.
oh ini sudah rakaat keempat, ya dia pilih yang itu. Tapi kalau bimbang, ragu, maka dia pilih rakaat yang kecil. Baik, kemudian faedah berikutnya kata Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadal haditsu dalilun ala qaidatin adimatin min qawaidis syar'i. Hadis ini dalil yang menunjukkan salah satu kaidah penting dalam kaidah syariat, wahya al-yaqinu la yazulu bisyak. Yaitu keyakinan tidak boleh hilang dengan sesuatu yang meragukan. Wa annal asla baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya sesuatu tetap pada asalnya. Wa hiya minal qawaid al-fiqhiyah al-kubra. Dan ini termasuk salah satu dari kaidah fikih yang 5. Jadi kaidah fikih yang besar. Tadi disebutkan ada 5 kaidah qawaid fiqhiyah al-kubra. Jadi al-umuru bimaqasidiha. Al-yaqinu la yazulu bisak, al-masyaqqah tajlibut taysir, la darara wa la dirar, dan al-adah muhakkamah. Allati yataharraju 'alaiha furu'un fiqhiyatun katsira fil ibadat wal muamalat wal uqud. Yang derivatnya, turunannya ini masalah-masalah fikih yang banyak, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akad juga demikian. Oleh karena itu para ulama yang mereka menulis fiqhul muamalah juga masukkan kaidah ini. Jadi ada kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Kemudian faedah berikutnya, hadal hadis sanadun adimun li iqla'i babil waswasah. Hadis ini merupakan hadis penting untuk menutup pintu waswas. Alladzi yadkhulu minhu syaitan 'alal 'abdi, yang dimasukkan syaitan kepada seseorang li ifsadi taharatihi wa sholatihi wa ibadati, untuk merusak wudunya, salatnya atau ibadahnya yang lain. Maka ini termasuk hadis yang kalau seorang dia memahaminya, maka dia akan menutup pintu waswas yang dimasukkan syaitan kepada diri kita. Jadi seorang dia waswas, wudu juga demikian waswas, ini sudah saya basuh atau belum dan seterusnya. Maka kalau sekedar waswas, nggak ada indikasi kuat, ya ditinggalkan saja. Wa qad dallal hadis ala annahu la yanbaghi lil muslim an yastalima lil waswas. Hadis ini dalil yang menunjukkan tidak sepatutnya seorang muslim dia kalah menyerah dengan waswasnya. Itu dengan keraguan-raguannya. Ya, tidak boleh demikian. Maka dikit-dikit waswas, dikit-dikit waswas, ya. Pikirannya tidak akan bisa tenang dan seterusnya. Kemudian faedah berikutnya, khurujur rih naqidun lil wudu. Hadis ini dalil buang angin membatalkan wudu. Sawa'un alima bi khurujihi an tariqi sam'i awis syam aw ghairi dzalik. Apakah dia tahu telah keluar buang angin, telah keluar angin melalui asam, yaitu suaranya, atau baunya, atau selainnya. Oleh karena itu Nabi katakan la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ini hanya indikasi kuat saja. Oleh karena itu tadi disampaikan, seandainya seorang yakin telah buang angin, meskipun nggak ada suara, nggak ada bau, ya batalkan sholatnya. Ya, batalkan sholatnya. Intinya buang angin naqidun lil wudu. Dia membatalkan wudu. Kalau membatalkan wudu, ya membatalkan sholat. Baik, kemudian faedah berikutnya, masru'iyatu su'alil ulama amma yahdutu minal waqa'i wa jawabus sa'il. Maka disyariatkan bertanya kepada para ulama terkait berbagai masalah-masalah yang ada, terutama dalam masalah agama. Demikian juga seorang alim, maka dia menjawab pertanyaan. Oleh karena itu ketika diadukan ada seorang laki-laki dia ragu telah buang angin atau tidak dalam sholatnya, dan ini dilaporkan kepada Nabi SAW, maka fatwa dari beliau, jawaban beliau, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dan bertanyanya kepada ulama, bukan kepada sembarang orang. Oleh karena itu orang apabila dia berfatwa tanpa ilmu membahayakan dirinya, demikian juga membahayakan orang lain.
Di antara dalil yang menunjukkan berfatwa tanpa ilmu itu membahayakan dirinya, kisah orang yang dia telah membunuh 99 orang. Dia ingin bertobat, tanya kepada ahli ibadah, apakah ada tobat baginya? Enggak ada tobat. Akhirnya dibunuh sekalian. Ya, maka ini apa? Ahli ibadah berfatwa tanpa ilmu, mencelakakan dirinya. Akibat fatwa dia yang keliru, dia sudah mengklaim enggak ada tobat bagi orang yang telah membunuh 99 orang, akhirnya apa? Dia terbunuh. Nah, ini menunjukkan apa? Berfatwa tanpa ilmu membahayakan diri sendiri. Yang kedua, membahayakan orang lain. Contohnya adalah kisah salah seorang sahabat yang dia di malam hari dalam kondisi junub, kemudian ada luka di kepalanya, dia bertanya, apakah boleh baginya tayamum? Maka yang ditanya enggak ada tayamum, enggak ada rukhsah untuk tayamum. Akhirnya dia mandi, meninggal dunia. Akhirnya dia apa? Mandi, kemudian meninggal dunia. Sampai berita ini kepada Nabi SAW. Ala yas'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka enggak tanya kalau enggak tahu? Yaitu tanya kepada Nabi. Ala sifa al-ay as-su'al. Ketahuilah obat orang yang enggak tahu itu dengan bertanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada ahlinya. Maka ini diantara dalil yang disebutkan para ulama, bahayanya berfatwa tanpa ilmu itu membahayakan orang lain. Jadi kalau berfatwa tanpa ilmu, membahayakan orang lain. Kalau yang kisah 99 atau orang yang telah membunuh 99 orang, maka itu membahayakan diri sendiri. Maka janganlah seorang dia membebani dirinya menjawab suatu pertanyaan yang dia nggak punya ilmunya. Ya. Maka ini orang membebani dirinya sendiri. Baik, kemudian faedah berikutnya, anna sahabah radhiyallahu taala anhum kanu yasukuna ilan nabi jami'a ma yanzilu bihim. Hadis ini dalil para sahabat mereka mengadu kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, jami'a ma yanzilu bihim, segala sesuatu yang sulit bagi mereka, yang mereka hadapi. Berbagai persoalan masalah mereka mengadunya kepada Nabi SAW. Terutama dalam masalah agama, maka hendaknya seorang dia rujuknya tadi kepada ahlul ilm, kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian faedah berikutnya, tarkul istihya fil ilm. Seorang dia tidak boleh malu dalam mencari ilmu. Jadi meskipun dia ragu ini masalah seorang buang angin atau tidak, maka enggak boleh malu. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum kulla syai', dan Nabi telah mengajari mereka para sahabat segala sesuatu. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Enggak akan dapat ilmu orang yang malu atau orang yang sombong. Orang yang malu ya, dia malu apabila belajar, saya sudah tua, saya sudah sepuh, sulit untuk belajar. Malu dia. Teman-teman kajiannya masih muda-muda, malu, akhirnya enggak akan dapat ilmu. Atau orang yang sombong. Oh, ustadznya yang ngisi lebih muda dari saya, ilmunya jauh, lebih pintaran saya. Nah, maka orang yang sombong juga enggak akan dapat ilmu. Oleh karena itu dua hal ini, yaitu rasa malu demikian juga sombong, itu diantara sebab seorang dia tertolak atau tidak akan mendapatkan ilmu. Dan para sahabat tidak demikian. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang yang antusias untuk mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu di antara mereka ada yang bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal, kalau aku kerjakan Allah akan mencintaiku, manusia juga akan mencintaiku. Maka orientasi mereka amalan yang memang bermanfaat. Tanyanya untuk diamalkan, bukan ngetes orang yang ditanya, ya, bukan ngetes ustadznya atau yang berbicara, tidak demikian. Kemudian faedah yang terakhir, anna minal adab an tujtanabal alfat alladhi yustahya min dzikriha. Maka termasuk adab yang baik, seorang dia menjauhi berbagai lafaz, yaitu berbagai ucapan yang malu apabila disebutkan. Jadi
Maka ini juga sama, yaitu terkait dengan kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau rajulun madda'an, malu kalau langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk perkara-perkara yang memang seorang dia bisa menggunakan kata kiasan atau yang semisalnya, maka jangan seorang ketika berbicara secara vulgar. Maka ini dihindari, dan ini termasuk adab yang baik. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin adzan terlebih dahulu, nanti kalau ada yang disampaikan, ditanyakan, silakan. Ini mungkin ada yang ditanyakan atau disampaikan, silakan. Ya, silakan. Mandi besar maksudnya. Ya. Maka kaidahnya bahwasanya seorang apabila dia telah mandi, ya, dan mandi itu untuk menghilangkan hadas besar, maka otomatis hadas kecilnya hilang. Jadi otomatis hadas kecilnya juga hilang. Misalkan orang sebelum mandi dia buang angin, demikian juga buang air kecil, dan dia dalam kondisi junub. Apakah dia niatkan ketika mandinya untuk menghilangkan semua hadasnya tadi? Atau dia niatkan untuk menghilangkan hadas besar kemudian hadas-hadas kecilnya ikut? Maka jawaban yang kedua. Oleh karena itu apabila seorang dia telah mandi, dia menghilangkan hadas besar, maka tidak wajib baginya berwudu. Namun kalau orang mau ideal, maka mandi yang diajarkan oleh Nabi itu diawali dengan wudu terlebih dahulu. Maka di antara sifat mandi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mandi yang wajib, seorang dia berwudu terlebih dahulu. Maka dia dalam hal ini dia mencuci kedua telapak tangannya ya, terlebih dahulu, kemudian dia letakkan sabun untuk mencuci kemaluannya, ya. Nah setelah itu dia cuci kedua telapak tangannya, kemudian setelah itu dia ambil air untuk berwudu secara sempurna. Baik nanti kakinya itu langsung dibasuh atau diakhirkan setelah selesai mandi. Maka ini tentu akan dibahas ketika membahas sifat atau tata cara mandi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kalau kita sudah berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, maka tidak perlu atau tidak wajib berwudu lagi. Namun jika setelah mandi kita batal, ya. Setelah mandi seorang dia batal, atau ketika mandi seorang dia memegang kemaluannya, maka menurut pendapat sebagian ulama batal wudunya. Ya, man massa dzakarahu falyatawaddo, kata Nabi, siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Maka dalam hal ini seorang berwudu. Jadi karena dia telah batal setelah mandi atau saat mandi, ya, dia memegang kemaluannya tadi. Maka dalam hal ini hendaknya dia berwudu sebelum sholat atau ibadah yang lain yang disyaratkan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Iya, silakan. Berkait dengan buang angin. Baik. Iya, perlakuannya sama. Namun kalau seorang dia yakin bahwasanya orang ini menderita sakit, kemudian terus keluar air seni, ya, dan dia tidak merasakannya, maka ini dikiaskan dengan wanita yang istihadhah. Berarti dia keluar najis terus menerus tanpa merasakannya. Gimana caranya? Maka sebelum sholat dia wajib berwudu dan wudunya sudah masuk waktu sholat. Kemudian apabila keluar air seninya ketika dia dalam kondisi sholat, maka dia lanjutkan sholatnya. Ya, seandainya ada orang sakit demikian, sakit apa istilahnya nih? Bukan anyangan-anyangan, ya. Apa ya? Ya mungkin orang sakit demikian sudah itu tuh nggak kerasa, keluar itu nggak kerasa. Jadi saya punya teman kemarin gagal haji karena dia demikian. Jadi cek kesehatan, beliau sudah sepuh,
Nggak bisa menahan itu. Pokoknya keluar gitu aja ya. Kalau kita kan ada sinyalnya dulu ya, kebelet dulu. Kalau ini udah dia keluar gitu aja. Maka dalam kondisi demikian dikiaskan dengan wanita yang keluar darah terus-menerus. Maka idealnya dia mandi setiap kali akan sholat, namun nggak mungkin. Tapi wajibnya berwudu. Wajib dia berwudu. Tapi kalau dia hanya ragu, maka dikiaskan dengan hadis tadi. Maka dia tidak boleh condong kepada yang meragukan, karena yang yakin baginya sebelum dia yaitu sholat dia dalam kondisi berwudu. Namun apabila setelah dia selesai sholat yakin itu keluar, maka dia ulang sholatnya. Ya kan dia ragu, tapi setelah selesai sholat dia yakin dia keluar, maka dalam hal ini dia sholat dalam kondisi berhadas. Orang yang sholat dalam kondisi berhadas beda dengan orang yang sholat dalam kondisi ada najis. Kalau misalkan antum sholat lupa nggak berwudu, misalkan malam hari junub, kemudian sholat subuh nggak mandi, ingat-ingat, tadi malam saya junub, ngulang sholat subuh tidak? Ngulang sholat subuh. Karena dia sholat dalam kondisi berhadas. Namun kalau seorang dia sholat, kemudian dia tahu pakaiannya najis setelah selesai sholat, tidak ulang sholatnya. Maka ini bedanya orang yang dia sholat dalam kondisi berhadas atau najis. Ya, kalau seorang dia keluar air kencing, berarti di sini dia berhadas sekaligus ada najis boleh jadi di badannya atau di bajunya. Maka dalam hal ini kalau yakin setelah sholat, benar ini saya keluar, dan ini bukan dia nggak bisa menahannya, tapi memang keluar ini sebenarnya bisa ditahan. Jadi itu sesuatu yang bukan menjadi kebiasaan dia, bukan penyakit. Maka dalam hal ini dia ulang sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi mungkin? Ya, silakan. Sudah? Iya. Dipercepat sholatnya. Maka dalam hal ini tidak boleh seorang dia, maka kata Nabi SAW, la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan telah dihadirkan. Demikian juga ketika seorang dia menahan, yaitu ketika buang air kecil atau buang air besar. Maka apakah hadis ini secara mutlak? Asalnya iya. Karena ketika seorang dia sholat, kemudian dia ingin makan, makanan telah hidangkan, nggak akan khusyuk dalam sholatnya. Dia ingin makan ya, kecuali dia kondisi kenyang, nggak apa-apa. Demikian juga ketika seorang dia sholat, kemudian dia dalam hal ini menahan dirinya. Padahal dia kebelet, dia tahan. Maka dalam hal ini ketika berada di rakaat terakhir dan tidak mengurangi kekhusyukan dia, seandainya dipercepat nggak masalah, nggak masalah. Namun kalau itu nggak memungkinkan, bahkan sampai gerak-gerak, tubuhnya sampai gerak-gerak dan seterusnya, ya sudah, batalkan saja, sholat lagi. Dan ini malah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dirinci kalau memang biasa saja ya, kebeletnya tidak terlalu, kemudian masih bisa kita tahan ya, maka dilanjutkan sedikit tidak masalah. Namun kalau sudah nggak memungkinkan ya sudah, dibatalkan saja. Ustaz, sudah rakaat terakhir, sholat subuh hari Jumat, sudah panjang-panjang rakaat terakhir. Sayang ini, sudah imamnya baca as-sajdah al-insan, sudah tasawuf akhir, ya Allah, ternyata seorang dia harus batalkan, sudah batalkan saja, kemudian balik lagi sudah bubar saja maaf ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah sudah dapat pahala dengan hal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, jika kurang jelas silahkan tanyakan ke ustadz yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.